Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih selalu dalam penyertaan Tuhan. Tidak terasa sudah 3 bulan lebih kita tidak berkumpul dan beribadah bersama secara langsung di gereja dan mengganti ibadah kita dengan ibadah online. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi saya berharap hal ini tidak menyurutkan minat Bapak Ibu untuk pergi ke gereja. Tapi justru hal ini membuat kita semakin rindu, sabar, tetap taat, menunggu sampai situasi dan kondisi ini terkendali. Kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini kita telah memasuki masa PSBB transisi atau new normal, di mana pemerintah sedang mengupayakan hal yang terbaik bagi masyarakat untuk kita dapat beraktivitas, beribadah, bekerja dengan normal, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dan sebagai umat Tuhan kiranya selalu senantiasa mendoakan yang terbaik bagi pemerintah, aparatur negara, tenaga medis, ataupun instansi lain yang membantu kita agar kondisi ini cepat berlalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sudah 3 bulan, 3 minggu kita tidak beribadah secara tatap muka, tapi puji Tuhan, bersyukur kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga masih bisa beribadah online. Apa kabarnya Bapak Ibu? Pengalaman saya selama diam di rumah saja, saya mencoba berpikir positif dan mencari kegiatan yang positif. Karena saya tidak bisa memasak, maka saya memutuskan untuk belajar memasak. Dan tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Demikian juga dengan suami, semakin intens merawat taman warga sehingga bisa dinikmati oleh warga. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian dapat mencari hal-hal positif dan mengerjakan hal-hal yang positif selama pandemi ini. Kita berharap dan berdoa supaya pandemi ini bisa segera berlalu dan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
dan darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa senang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bersama mari ikutlah ke surga mulia, tempat kekal sejahtera penuh bahagia. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Kristus. Kita bersama-sama memasuki ibadah 5 Juli 2020. Kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Saat ini, pelayan firman Tuhan dalam ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Mari kita awali ibadah kita dengan bersama-sama membaca Mazmur 145 ayat 8 sampai 14 secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Umat Tuhan, mari berdiri, kita bersama-sama menyanyikan PKJ 54, bait pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Atas bumi nan permai.
umat Tuhan, mari kita masuki ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, setiap orang mendapat kehendak bebas yang Allah percayakan kepadanya. Kejadian 2 ayat 16 menegaskan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, sebagai cara Allah agar manusia dapat mengekspresikan diri dalam hidupnya. Namun Allah juga tidak membiarkan kebebasan mutlak. Kejadian 2 ayat 17 menyatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Menjadi cara Allah juga agar manusia memiliki ketaatan kepadanya. Saat ini dalam panggilan ketaatan kepada Allah, mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ 242, bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, menikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa besar kasih setiamu kepada kami. Betapa banyaknya karya Allah dalam dunia ini yang dihadirkan bagi kami. Allah tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa penyertaan-Mu. Bahkan dalam masa sulit seperti sekarang ini pun, kami rasakan kasih dan kesetiaan Allah. Lalu, apakah yang telah kami lakukan untuk menunjukkan kesetiaan dan syukur kami? Kami mendapati betapa banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami sering mengabaikan kasih-Mu. Tidak jarang kami melakukan perkataan dan perbuatan yang menyakiti hati saudara dan rekan kami, hingga mereka terluka dan tidak melihat kasih Allah dalam hidup kami.
Saat ini kami mengakui dosa kami atas segala perkataan dan tindakan yang kami lakukan. Ya Allah, ampunilah kami, ajarlah kami untuk terus memuliakan Allah dalam hidup kami, agar kemuliaan Allah tampak dalam hidup kami. Ampunilah kami, umat yang berdosa ini. Dalam anugerah-Mu kami mengaku dosa dan memohon pengampunan-Mu atasnya. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan PKJ 43 bait pertama sampai 4. Tuhan, kami berlumuran dosa. Berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Umat Tuhan, mari berdiri. Simaklah firman Tuhan sebagaimana dicatat di dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita bersama-sama menyanyikan kembali dari pelengkap Kidung Jemaat 200. Kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru
lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Umat Tuhan, kita menyiapkan diri untuk bersama-sama menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami siapkan hati untuk disapa oleh firman Tuhan. Kami siapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Dan kami menyiapkan diri kami juga untuk menindaklanjuti firman Tuhan di dalam hidup kami. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Umat Tuhan, Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30 menjadi bahan perenungan kita saat ini. Injil Matius 11 mulai ayat 16 sampai dengan 19 dan 25 sampai dengan 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menggumuli sebuah tema jangan terus menentang. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan sebuah terjemahan yang menarik untuk istilah menentang.
Tentu kita tahu bahwa menentang itu maknanya atau artinya, dan ini menurut kamus juga, pertama menolak, melawan, memerangi, membangkang. Bayangkan istilah-istilah itu bertujuan kepada penolakan atau ketidaksiapan menerima. Tapi apakah benar kata menentang ini berarti begitu negatif? Penolakan? Lihat arti yang lain. Karena ternyata arti yang lain bisa berarti memandang, menatap. Kalau seorang tuan sedang marah, maka sebenarnya para budak tidak punya keberanian untuk menentang dalam arti menatap. Dalam arti juga memandang. Tidak punya keberanian. Tetapi lihat juga istilah yang lain. Menentang berarti mengarahkan pandangan kepada sesuatu. Misalnya orang yang sedang menentang langit. Itu memandang langit. Tetapi juga misalnya orang yang sedang berlayar menentang ombak. Artinya dia melawan, tetapi melawan dalam arti yang jauh lebih positif. Ia mengatasi ombak. Nah, dalam kerangka itu, dalam terjemahan itu, maka kita bersama-sama akan diajak untuk melihat apa yang sebenarnya Tuhan Yesus rindukan di dalam teks Alkitab yang kita baca pada Injil Matius pasal 11, khususnya pada ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28 menjadi ayat yang sangat terkenal. Orang-orang menggunakan ayat ini sebagai sarana untuk melihat bahwa orang di tengah-tengah segala kegundahannya, segala kelemahannya, segala keterbatasannya diundang untuk datang kepada Allah di dalam Kristus. Ayat ini berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jelas bahwa ayat ini menjadi semacam proposal yang dihadirkan Yesus yang tahu benar situasi manusia yang lemah dan terbatas. Dalam kelemahan dan keterbatasan manusia, Yesus hadir. Memberikan sebuah tawaran, memberikan sebuah ajakan agar manusia datang kepadanya. Yesus tahu bahwa hidup umat dalam tekanan hukum Yahudi pada waktu itu. Celakanya saudara-saudara, mereka umat pada saat itu tidak bisa keluar dari sandera hukum tersebut. Padahal hukum itu banyak yang mencekik. Hukum itu membuat mereka tidak mampu melakukan aktivitas yang baik. Hukum itu berdampak kepada sebuah proses yang membuat umat kemudian tertahan di tengah-tengah kehidupannya dan tidak punya kemampuan untuk keluar dari kebebasannya, terbelenggu. Karena itu sikap penentangan atau penolakan terhadap hukum sungguh-sungguh berdampak pada dera yang akan mereka derita. Umat akan mengalami kenyerian yang luar biasa. Umat akan mengalami penderitaan yang hebat. Dan kita tahu betapa beratnya penyelenggaraan hukum atas hukum Yahudi itu. Sampai-sampai dalam cengkraman hukum itu, orang bisa kemudian dilakukan kepadanya deraan, bahkan dilempar dengan batu sampai mati. Apalagi kalau ini yang terkait dengan hukum-hukum perzinahan. Berat sekali.
Dalam situasi demikianlah Yesus menyajikan sebuah proposal untuk umat. Tawaran, mari kepadaku. Tujuan utamanya adalah supaya umat mempunyai kekuatan, mempunyai spirit untuk bertumbuh. Umat mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang membuat mereka kemudian menghadapi segala sesuatu dengan tetap meyakini bahwa Allah tidak meninggalkan umat itu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Nah, sekarang yang kedua terungkap di dalam Injil Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Injil Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30 mengungkapkan kepada kita demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kupu ringan. Yang Tuhan Yesus tawarkan tidak berarti kemudian membebaskan kita dari pergumulan, saudara-saudara. Yang Tuhan Yesus tawarkan tidak berarti membebaskan kita dari setiap masalah. Yang Tuhan Yesus tawarkan justru kita diberi ruang untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tetapi kita tidak lari dari persoalan hidup itu. Kita tidak menjauh dari persoalan hidup itu. Tetapi kita diminta untuk menghadapinya dengan sebuah kekuatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tadi saya memberi contoh ketika kita melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang nelayan. Maka ibarat nelayan yang hendak berlayar jauh ke tengah laut. Yang harus mereka lakukan di tahap awal adalah ia menentang ombak itu. Ia menembus ombak itu. Ombak itu harus diarungi, tidak bisa tidak. Sebab kalau dia tidak menembus ombak itu, ia tidak akan bisa keluar untuk mencapai lautan yang lepas. Nelayan itu harus menempuh itu, harus berjuang mati-matian. Bukan hanya dengan dayungnya, tapi dengan energi yang ada. Dan bukan hanya itu saja, mereka bekerja sama. Lalu apa yang mereka dapati setelah mereka menyongsong ombak yang berat itu? Maka mereka mendapati di sana lautan lepas yang kemudian menjadi lebih tenang. Ada gelombang, tetapi gelombang itu membawa mereka terus. Kemudian mereka menyambut arus untuk berjumpa dengan lautan yang luas. Di sana mereka menemukan banyak sekali ikan untuk menjadi bagian dari tangkapan mereka. Nah, itu yang dimaksudkan menentang pada situasi ini dan dalam kondisi yang Yesus maksudkan. Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Supaya apa? Supaya kita menjadi semakin matang. Supaya kita menjadi semakin kuat. Supaya kita semakin menampakkan anugerah Allah. Supaya kita semakin bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita menampakkan kualitas kehidupan kita. Maka sekarang saudara-saudara kita diajak untuk melihat undangan Tuhan Yesus itu sebagai sebuah proses pembelajaran, tetapi juga sebuah proses transformasi atau perubahan. Pembelajaran adalah supaya kita menjadi pribadi yang tangguh. Proses perubahan adalah supaya kita memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup kita agar kita mulai melakukan penataan dan merubah pola hidup kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang. Dan karena itu jangan sekali-kali undangan itu ditentang atau ditolak, saudara-saudara. Undangan ini mestinya disambut, diterima dengan penuh syukur, diterima dengan sukacita, diterima di dalam kemuliaan, diterima supaya kita melakukan
karya agung Allah di dalam hidup kita. Diterima sehingga undangan Tuhan Yesus itu tidak berlalu dengan sia-sia. Betapa sangat disayangkan saudara-saudara kalau kemudian undangan yang indah ini berlalu begitu saja. Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersama-sama memasuki sebuah kehidupan. Bukan berarti tanpa masalah. Di dalam masalah. Tetapi dalam masalah itu supaya kita bersama-sama memiliki kemampuan untuk menghadapi sehingga kita menjadi semakin dewasa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan juga di dalam sebuah ibadah minggu dengan sebuah kriteria, saudara-saudara, bahwa kriteria orang yang naik kelas adalah ujian. Kalau orang tidak pernah ujian, maka dia tidak pernah bisa naik kelas. Nah, kriteria untuk ujian itu maka dia punya keyakinan di tengah-tengah kehidupannya itu bahwa dia telah mempelajari segala sesuatunya dengan baik. Maka pengertian pikulah kuk yang kupasang itu dan belajar padaku adalah sebuah ajakan Yesus supaya kita bersama-sama mengikuti sebuah perjalanan berat, sungguh berat. Tidak ada hidup yang ringan-ringan saja. Karena ketika kita mengelak dari hidup kita, maka selamanya kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk menghadapi rangkaian perjalanan hidup kita dengan baik. Maka hari ini ketika Tuhan Yesus mengajak kita dengan ekspresi yang tulus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian juga sebuah ungkapan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Maka semuanya mengajak kita untuk datang kepadanya dan jangan sekali-kali membelenggu diri menolak tawaran ini. Karena di dalamnya Yesus menghendaki kita berproses, bertransformasi, melakukan tindakan dan karya Allah di dalam hidup kita. Bertransformasi, mengalami sebuah perubahan yang signifikan supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Ibu bapa, saudara dan saudari sekalian, setiap kali kita melakukan penentangan, maka kita sedang melakukan penyangkalan dan bahkan kemudian penolakan atas anugerah Allah. Bukankah Allah yang demikian agung itu memberikan anugerah besarnya kepada kita? Hari ini kita bersama-sama diajak untuk menikmati sebuah proses bersama Tuhan. Jangan sekali-kali menolak ajakan ini. Perkenankan saya mengakhiri dengan sebuah ilustrasi, saudara-saudara. Saya tahu banyak juga di antara kita yang sudah mengetahui ilustrasi ini. Suatu kali di sebuah desa, ada seorang anak yang ingin sekali punya kemampuan main piano. Tetapi tidak ada guru yang handal. Tapi gereja punya sebuah piano di desa itu. Dan anak ini terus-menerus belajar dengan hanya memijit tuts-tuts piano itu. Lagu satu-satunya yang ia kenal adalah tung 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 tung. Lagu apa itu? Anda tuh mengenalnya. Twinkle twinkle little star. Tapi hanya itu. Suatu kali di desa itu akan kedatangan seorang pemain piano yang handal untuk konser. Motivasinya adalah ingin mencari bibit. Dan anak ini merengek kepada orang tuanya, nonton, ayo nonton. Dan dia nonton, saudara-saudara.
Ketika sedang berada di antara kerumunan orang yang sedang duduk, sang ayah terkejut karena ternyata anaknya tidak berada di sampingnya. Yang lebih mengherankan lagi adalah karena tiba-tiba di panggung terdengar sebuah suara piano. Tung 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 tung. Bagian lighting merasa bahwa ini adalah sebuah awal dari konser itu. Maka dia segera menyalakan lampu sorot persis kepada tempat bunyi piano itu. Dan betapa terkejutnya orang di situ karena kemudian semua melihat bahwa ternyata anak itu sedang memainkan piano. Tung 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 tung. Orang-orang kaget. Tetapi tiba-tiba seorang maestro piano ini, orang yang ditunggu-tunggu itu, menghampiri anak ini dan mengatakan, mainkan terus nak, jangan berhenti. Anak-anak itu terus memainkan pianonya, tung 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 tung. Dan kemudian sang maestro itu mengiringinya dengan permainan yang indah. Hari itu konser piano dibuka dengan luar biasa dari seorang anak yang sedang belajar, tetapi yang diiringi oleh seorang maestro yang handal. Ia tidak mengelaknya, tapi ia tahu bahwa orang yang di sebelahnya adalah orang yang hebat. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, yang sedang berjalan dengan kita adalah orang yang hebat, orang yang dahsyat, orang yang luar biasa. Yesus yang mengatakan kepada kita, marilah kepadaku. Akankah kita mengelaknya? Akankah kita menentangnya? Bukankah kita raih panggilannya? Dan mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menolak ajakannya. Tuhan sadar betul, Tuhan tahu betul kita berada dalam pergumulan. Tapi karena itu Tuhan tahu betul bahwa kita dipanggil untuk memasuki sebuah kehidupan dalam penyertaannya. Tuhan memberkati kita semua. Berjalanlah bersama Tuhan dan jangan pernah menentangnya. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dalam Kudus, lahir dari Allah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari berdoa. Kami datang kepada Allah dengan segala syukur. Allah Sang Pembebas, Allah yang memberikan kepada kami rahmat. Kami datang saat ini bersama-sama menyandarkan diri untuk berbagai hal yang perlu kami hadapi bersama-sama, supaya hati kami mengarahkan diri kepada Allah dan bukan menentang untuk menolak Allah, tetapi justru menyambut anugerah Allah yang membuat kami belajar menyusuri hidup dengan berbagai risiko yang besar. Dan saat ini perkenankan kami bersatu hati berdoa untuk negeri kami, Indonesia, yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani. Kami ingin mengingat upaya-upaya yang sedang dilakukan
oleh tim dari pemerintahan menangani kondisi corona COVID-19. Karena itu, pemimpin negeri kami, presiden, wakil presiden, beserta dengan seluruh kabinet, bersama dengan semua lembaga yang ada di negara ini, bersatu padu melakukan upaya-upaya terbaik untuk mengatasi persoalan demi persoalan, agar Indonesia dibebaskan dari cengkraman COVID-19. Dan karena itu mampukan kami sebagai warga masyarakat untuk dengan setia merawat diri, merawat kesehatan, dan turut merawat orang-orang di sekeliling kami, agar kami menaati berbagai aturan yang ada. Karena itu kami juga berdoa untuk tim medis sebagai garda depan yang mengatasi persoalan ini, bersama dengan pihak-pihak terkait di rumah sakit, di klinik-klinik, di puskesmas. Tuhan yang menopang. Kami juga ingin mengingat dan berdoa untuk keluarga dalam kehidupan gereja kami. Saudara, rekan, sahabat kami yang bergumul karena kondisi kesehatan yang lemah. Tuhanlah yang menolong. Tiada henti-hentinya kami ingin mengingat untuk Oma Lestari, Oma Lili Murni, Oma Rosi, Bapak Tan Manling, Oma Ratna, Bapak James Rusli. Kami bawa ke dalam doa supaya mereka semua berada dalam genggaman Allah. Kami memohon supaya mereka semua terus-menerus berproses bersama dengan Allah. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja yang masih menyelenggarakan ibadah online, live streaming, namun juga yang akan memulai proses ibadah onsite. Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, kami memohon supaya seluruh proses ini berjalan dengan baik, terutama untuk protokol kesehatan yang harus dilakukan, jaga jarak, dan juga tempat-tempat ibadah yang harus dilakukan proses disinfektan lebih dulu. Kami mohon kepada Allah supaya semua majelis jemaat bersama-sama melakukan karya ini dengan baik. Bapa Sorgawi, kami bersama-sama ingin mengingat juga untuk anak-anak kami yang sedang berada dalam kondisi sekolah. Mereka yang harus memasuki masa liburan tetapi tidak optimal karena kondisi seperti yang dihadapi ini. Berikanlah hikmat kepada para orang tua supaya mereka semua bekerja sama, memberikan penguatan, dan sekaligus anak-anak kami disegarkan juga dengan hal-hal yang baru. Kami memohon kepada Allah supaya proses liburan ini dapat berjalan tetap di rumah atau sekalipun harus keluar, terjaga pula kesehatannya. Bersama-sama kami berdoa ya Allah untuk mereka yang harus bekerja, namun karena kondisi yang sangat sulit ini, mereka terhambat. Para pengojek, mereka yang harus melakukan pekerjaan online, yang sementara ini mengalami kesulitan. Tuhan, jamahan Tuhan kiranya dinyatakan, sehingga mereka pun boleh merasakan anugerah yang besar dari Tuhan. Kami persembahkan juga untuk segala sesuatu yang ada dalam keberadaan kami. Berdoa untuk setiap umat. Di tengah-tengah segala pengharapan mereka, tangan Allah yang menopang. Dan kami juga ingin mengingat untuk gereja milikmu, GKI Muara Karang. Di dalam berbagai proses kehidupan yang harus kami tempuh. Untuk pembangunan gedung gereja, kami memohon supaya kami bersehati menghadapi segalanya dengan baik, dan kemudian melakukan proses pembangunan gedung gereja di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan kepada kami. Inilah syafaat kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan PKJ 147 bait pertama sampai ketiga. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir khusus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Umat Tuhan, mari berdiri, kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, kami membawa persembahan syukur ini sebagai wujud kasih kami kepada Allah. Kami membawa dengan penuh syukur dan menyerahkannya kepada Allah, menjadi simbol penyerahan kami kepada Bapa. Sambutlah dalam kasih-Mu, agar persembahan ini menjadi sarana berkat bagi banyak orang. Dengan penuh syukur, kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Mari kita berdiri menyanyikan PKJ 239 bait pertama sampai ketiga. Perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku.
Aku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan hadapkan wajah-Nya padamu dan memberimu damai sejahtera.